Alhamdulillah, hamdalillahil alamin, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وجاهدون في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي ذلك ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah, sore hari ini saya dikasih kesempatan, bukan saya itu menggurui, bukan ya. Intinya kalau seperti forum-forum seperti ini adalah forum bagaimana kita saling berbagi apa yang kita sudah dapatkan, apa yang kita sudah punyai, kita berbagi pada orang lain. Saya dulu juga posisinya sama dengan teman-teman semua, pernah jadi orang yang duduk di belakang, pernah jadi orang yang di MC, pernah jadi orang yang ngurusi konsumsi, pernah jadi yang tilawah dan sebagainya. Karena proses itu sangat penting dalam mendewasakan orang itu. Orang kalau tidak pernah mengalami menjadi MC, orang tidak pernah mengalami menjadi orang yang di belakang, tidak akan pernah menjadi orang yang akan di depan. Walaupun hanya fotografer tugasnya foto, itu fungsinya luar biasa. Kalau ditanya apa sih kegiatannya kalam itu, kajian, mana kajiannya? Ini Pak fotonya, dia punya peran di sana. Jadi tidak semua orang itu harus diambil alih oleh dirinya sendiri, tapi dibagi-bagi. Hari ini berarti yang datang hadirnya adalah orang-orang yang hatinya beragama salah. Ya, kan? Namanya kajiannya kan kajian pencerah hati ya. Kapasitas kajian pencerah hati berarti hatinya lagi galau atau ada masalah. Tapi semoga saja tidak. Karena apa? Bagi orang-orang yang di luar negeri ya, teman-teman lihat sampingnya ini, mereka sebenarnya yang nganggur, hanya ngobrol biasa, cuma tidak bisa masuk di dalam ini. Nah, itulah namanya budaya, itulah namanya hati itu harus bergerak. Walaupun sama tahu ada kapasitas, ada kajian ilmu gitu ya, tapi tidak semua orang bisa tergerak. Jadi bersyukurlah teman-teman hari ini bisa hadir di tempat ini dari ribuan mahasiswa di sekitar elektro dan mesin, sekitar MIPA juga. Ya, alhamdulillah, selamat datang. Karena ini ada di kelas saya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Radana. Saya angkatan 2011, jurusan Teknik Sistem Pertahanan. Sekarang alhamdulillah kemarin saya sudah lulus, jadi pekerjaan sekarang bukan mahasiswa, pengacara, pengangguran banyak acara. Jadi intinya adalah gimana kita bisa bermanfaat. Di situ saya akan coba untuk menyibukkan diri. Doakan aja semoga semester depan bisa S2 bisa. Hari ini ada satu materi yang menurut saya berat sebenarnya.
sebenarnya bukan saya yang harusnya ngisi, karena posisi saya masih dalam itu, posisi saya masih dalam peran pemuda untuk dalam perjuangan Islam itu. Posisi saya masih dalam posisi pemuda. Jadi sebenarnya jauh ada masanya ataupun guru-guru kita atau status kita yang harus lebih paham. Cuma alhamdulillah saya pernah mendapatkan materi ini sebelumnya dan sudah pernah menyampaikan sedikit gitu tentang materi ini. Jadi materi ini sebenarnya simpel bagi kita sebagai seorang pemuda. Karena kalau di dalam Gerigi dijelaskan kan, ini angkatan berapa saja? 2016, 15 ada? 15 ada yang 14? Berarti pernah ikuti Gerigi lah. Di Gerigi itu kan dijelaskan ada 4 peran fungsi mahasiswa kan? Karena saya masih hafal dan saya juga konsep gitu. Itu salah satunya adalah agen FC, kemudian social control, moral force, satunya ada stok. Nah, satu hal yang nanti saya highlight untuk saya garis bawahi adalah yang namanya agen perubahan itu, agen FC. Seorang pemuda itu punya kemampuan yang luar biasa dibandingkan orang tua. Mereka punya semangat yang jauh lebih besar daripada orang tua. Mereka punya sebuah waktu yang jauh lebih banyak daripada orang tua. Mereka jauh punya pikiran yang jernih daripada orang tua. Kalau orang tua suruh mikir organisasi, bingung. Kalau kita disuruh mikir organisasi, rebutan. Coba sudah di Presben kemarin kan habis itu ya, Presben. Siapa yang jadi ketua himpunan, siapa yang jadi ketua LDJ, siapa yang jadi ketua UKM, LMD. Itu ibaratnya saling berkompetisi dengan teman-teman kita. Nah, tapi kalau sudah tua, itu pikirannya berat. Dikasih amanah malah sulit. Walaupun kapasitasnya sudah banyak atau pengalaman sudah, tapi mereka cabang. Ya, anakku besok makan apa, istri saya besok nasi anak kayak apa. Pikir mobil cicilan belum dibayar. Tapi pemuda nggak urus itu. Ya, pemuda nggak urus itu. Dia asalkan bisa bergerak, dimanapun dia bisa bergerak, dia bisa itu. Coba saja kalau di bulan-bulan akhir itu, lihat aja para pemuda itu biasanya nginep di kosnya teman. Nanti di situ saling berbagi lah ibaratnya. Jadi kalau uangnya habis itu biasanya mahasiswa itu kan nginep di kosnya teman, silaturahmi saudara kan gitu ya. Walaupun kiriman belum datang. Karena itu yang dilakukan pemuda itu nggak mau persiapkan itu atau nggak mikirkan itu. Tapi ada beberapa orang yang memang fokusnya di kos. Nah, waktu yang banyak itu kalau digunakannya untuk kuliah, banyak untuk dalam kurban, saking mana. Kalau seandainya teman-teman dalam 24 jam itu masih ada waktu untuk bisa tidur 6 jam bahkan tambah 2 jam di saat waktu kuliah dan siang hari. Yang ketahui sih pernah ngalamin. Berarti masih ada waktu kosongnya. Apalagi kalau kuliahnya semester awalnya hanya 18 ya. Tambah-tambah praktikum malah berapa jam? Kecuali kalau saya lihatnya atau SLab-nya agak serem gitu ya. Di kader lisan, di kader juga gitu. Ya tambah-tambah sedikit lah. Tapi ada waktu jauh lebih banyak bagi seorang mahasiswa dan pemuda. Itu makanya tadi saya mengulas sedikit tentang pemuda ya. Tadi salah satu ayat yang saya bacakan adalah di Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Di Quran surat 110 itu dijelaskan jadi di ayat 100 Ali Imran ayat 110. Di Ali Imran ayat 110 itu dijelaskan kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh yang dilahirkan untuk manusia. Jadi kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Karena kamu menyuruh kepada yang makhluk dan mencegah pada yang Tuhan. Ini di Quran surat Ali Imran ayat 110. Ada yang minta dulu bahwa ketika lahir harus agama Islam. Ada yang minta bu saya kalau lahir agama saya Islam. Ada SMS ibunya ketika lahir nggak ada kan nggak bisa. Nah,
Berarti Allah sudah menakdirkan teman-teman semua itu menjadi umat Islam. Dan umat Islam dalam Al-Quran dijelaskan itu adalah umat yang terbaik. Umat Islam itu adalah umat yang terbaik dibandingkan umat yang lain. Ini yang perlu digarisbawahi. Untuk apa? Dijelaskan di ayat berikutnya, bukan ayat berikutnya, dalam sambungan ayatnya. Untuk menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. Ya. Jadi seorang umat Islam atau umat Islam itu tugasnya adalah pertama menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. Kalau menyeru pada yang ma'ruf gimana? Ya mengajak kebaikan. Ayo naik sholat. Di sini ada musolanya. Ada di mana? Di lantai juga. Nah, aja. Kalau seorang mereka sudah mau sholat di sini, suatu saat diajak kemana yang ada masjid. Kami mau sholat. Habis itu diajak kajian datang lagi. Nah, menyeru pada yang makro itu kan kerja gitu. Mesti pasti itu ada tantangannya. Alah masih nanggung ini terus. Nah itu maka dijelaskan dalam surat Al-Asr itu, dijelaskan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi bukan hanya menyeru pada kebaikan, tapi harus didampingi dengan kesabaran. Nah itu adalah fungsi pertama, yaitu menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. Yang kedua adalah mencegah pada yang munkar. Apalagi seorang manusia itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala otak atau pikiran yang sangat bisa untuk mikir ini benar salah. Kalau masih kecil itu nggak tahu ini apa sih, ini apa, itu nggak tahu. Tapi ketika sudah akil balik atau ibaratnya teman-teman sudah dewasa, itu sudah tahu ini baik atau buruk. Ketika buruk ya jangan dilakukan. Kalau sudah buruk jangan dilakukan. Tapi kalau itu baik silahkan dilakukan. Nanti saya akan bacakan sebuah cerita yang tadi saya post di medsos itu ya. Sebuah cerita anak dengan ayahnya. Jadi ada, saya bacakan ya. Nanti ini menjadi renungan yang penting buat kita semua. Jadi intinya itu satu, judulnya itu tentang lelah hati ini. Suatu hari seorang anak mengeluh kepada ayahnya yang sedang bekerja. Ayah, bolehkah aku bicara? Kata sang anak. Ada apa nak? Tanya sang ayah. Sang ayah kemudian duduk di samping anaknya dan berkata, ayo ceritakan nak, ayah akan mendengar. Aku lelah, sangat lelah hati ini ayah. Aku lelah karena aku belajar mati-matian untuk mendapatkan nilai bagus, sedang temanku bisa mendapatkan nilai bagus dengan menyontek. Aku mau menyontek saja, aku lelah, sangat lelah. Aku lelah karena aku harus terus membantu ibu membersihkan rumah, sedang temanku punya pembantu. Aku ingin punya pembantu ayah. Aku lelah, sangat lelah. Aku lelah karena harus menabung, sedang temanku bisa terus jajan tanpa harus menabung. Aku ingin jajan terus. Aku lelah karena aku harus menjaga sikapku untuk menghormati teman-temanku, sedang temanku seenaknya saja bersikap kepadaku. Aku lelah, sangat lelah karena aku harus menjaga lisanku untuk tidak menyakiti, sedangkan temanku enak saja berbicara sampai aku disakiti hati. Aku lelah ayah menahan seperti ini. Aku ingin seperti mereka. Mereka terlihat senang. Aku ingin bersikap seperti mereka ayah. Sang anak mulai menangis. Jadi ada hal yang menjadi kelelahan atau keresahan hati seorang anak ini. Kemudian ayahnya bilang, ayah hanya tersenyum kepada anaknya. Anakku, ayo lihat ayah, ayo ikut ayah. Ayah akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Lalu sang ayah menarik tangan sang anak, kemudian mereka menyusuri sebuah jalan yang sangat jelek, berbatu, banyak duri, banyak serangga, lumpur dan ilalang. Kemudian sang anak pun mulai mengeluh. Ayah, mau kemana kita? Aku tidak suka jalan ini. Lihat, sepatuku jadi kotor, kakiku luka karena tertusuk duri, badanku dikelilingi oleh serangga. Berjalan pun aku susah karena ada banyak ilalang. Aku benci jalan ini ayah.
Kemudian sang ayah hanya diam. Akhirnya mereka sampai pada sebuah telaga yang sangat indah. Airnya sangat jernih, hawanya sangat sejuk, ada banyak kupu-kupu, banyak bunga yang cantik, dan pepohonan yang sangat indah. Kemudian anaknya bicara, wah, tempat ini, tempat apa ini ayah? Aku suka tempat ini. Kemudian mengajak anaknya tadi duduk di bawah pohon rindang. Kemarilah anakku, ayo duduk di samping ayah, bicara ayah. Lalu sang anak pun ikut duduk di samping ayahnya. Anakku, tahukah kau mengapa di sini begitu sepi? Padahal tempat ini begitu bagus. Tidak tahu ayah, memangnya kenapa? Itu karena orang-orang tidak mau menyusuri jalan yang jelek tadi. Padahal mereka tahu ada telaga di sini, tapi mereka tidak bisa bersabar dalam menyusuri jalan itu. Oh, berarti kita termasuk orang yang sabar ya? Ya, alhamdulillah, kata sang anak. Nah, akhirnya kau mengerti. Mengerti apa? Tanya sang anak. Terus anakku butuh kesabaran dalam belajar, butuh kesabaran dalam bersikap, butuh kesabaran dalam kejujuran, butuh kesabaran dalam setiap kebaikan, agar kita dapat kemenangan seperti jalan tadi. Bukankah kau harus bersabar saat ada duri melukai kakimu? Kau harus sabar saat lumpur mengotori sepatumu, dan kau harus bersabar melewati ilalang, dan kau harus bersabar saat dikelilingi serangga. Dan akhirnya semuanya terbayar dengan telaga yang sangat indah, seindah seandainya kau tidak sabar, apa yang kau dapatkan? Kau tidak akan mendapatkan apa-apa, anakku. Oleh karena itu maka bersabar. Ini saya dapatkan dari tadi pagi. Ini bisa melihat itu terjadi pada diri kita. Kadang-kadang kita itu ini Pak Sinau bijinya habis, awak dewe belajar tentang manfaatnya untuk B. Kita nggak nontek aja udah belajar manfaatnya, kok dapatnya jelek. Praktikum udah dikerjakan kok nilainya tetap jelek aja. Nah, itu kadang-kadang terjadi pada kita. Bahkan ada teman kita yang mereka nggak belajar aja kok nilainya bisa bagus ya. Mereka hanya main, nge-game, cangkruan setiap malam kok bagus kok nilainya. Itu yang kadang-kadang meracuni hati kita. Kalau ada-ada bahkan kadang-kadang kalau mengerjakan tugas, bukan mengerjakan tugas itu di rumah, tapi di kelas bisa mengerjakan rumah. Udah mengerjakan belum? Kalau nggak gitu, yang bisa mengerjakan disuruh foto kemudian di-share grup gitu ya. Kadang-kadang hal itu meracuni diri kita. Kadang-kadang hal itu terjadi pada diri kita. Tetapi sejatinya itu tidak akan membuat kita jauh lebih baik. Itu membuat kita semakin buruk. Orang yang hanya menunggu saja, itu tidak akan punya inisiatif yang lebih di dalam kehidupannya. Orang yang hanya menerimanya, dia tidak tahu rasanya memberi orang itu seperti apa. Cerita anak ini salah satu yang menurut saya paling bagus. Kenapa? Kadang-kadang kita merasa mengeluh, Mas kok kayak gini sih, Pak kok kayak gini. Dosen ngasih tugas banyak, asisten ngasih tugas banyak, senior SC ngasih tugas banyak, senior apa lagi, pengadilan ngasih tugas banyak. Kok kayak gini loh Mas? Aku gak kuat gitu. Saya gak pernah kayak gini. Kalau kita berhenti sampai itu, maka kualitas kita ya sampai itu, level kita ya sampai itu. Tapi ketika kita dapat menyelesaikan hal itu, maka akan jauh tinggi lagi level. Itulah potensi pemuda. Potensi pemuda itu mereka jauh lebih punya hal-hal yang orang lain tidak akan memperkirakan. Ya. Ada yang di sini pilihan ketiga masuk di guys. Pilihan ketiga ada. Elektro pilihan ketiga. Iya. Mantap. Pilihan kedua. Baik. Satunya apa? Teknik ini. Teknik ini. Satunya ya. Elektro. Pilihan kedua. Pilihan keduanya elektro. Satunya Satunya ini bisa.
Saya gitu. Oleh bulan desain mas. Yang pilihan satu rata-rata ya, yang lain. Ada yang lebih dari 1, 2, 3. Nggak ada ya? Rata-rata asli. Kalau saya dulu ketika masuk ITS itu saya pilihan ke-6 masih sekali. Karena dulu modelnya kan undangan ya. Undangan itu dulu masih satu universitas itu 3 minim. Dan saya milih sekali itu pilihan ke-6 dan diterima. Saat itu saya bingung, kuliah kok pilihan ke-6 ini kok bisa diterima, kenapa gitu? Dalam hati saya nggak diambil, saya dimarahi senior saya, nanti adik saya kena blacklist gitu kan. Kalau nggak diambil undangan kan kenapa gitu? Kalau dia ambil kok nanti kapal. Saya kan asli Klaten ini sama teman. Asli Klaten itu nggak ada laut-laut belas, nggak ada pantai-pantai belas, nah, gitu ya. Jadi nggak ada gambaran bahwa saya mau kerja di kapal, mau pelajari kapal itu nggak ada gambaran kayak gitu. Tapi saat itu saya bilang, dia ambil resikonya saya menghancurkan nama baik SMA dan saya punya dosa karena ada adik saya di blacklist. Ini saya ambil. 1 semester saya nggak kuat. 1 semester saya nggak kuat untuk kuliah. Karena apa? Nuansanya beda. Kalau di Jawa Tengah, mungkin kamu bisa cerita. Jawa Tengah itu orangnya kan kalem-kalem, halus-halus gitu. Gimana mas kabarnya? Gini, bahasanya kan sudah meninggi gitu ya. Nah, ketika sampai di sini kaget, shock saya, shock budaya, shock dengan kultur yang ada di sini. Omongannya sudah macam-macam, kemudian gaya bahasanya udah kasar gitu. Saya nggak kuat saat itu. Tapi saat itu saya tersadarkan bahwa maksud aku nyerah sih, maksud saya nyerah. Padahal saya ketika cerita sama teman-teman sangat, karena dulu kan pengadilannya masih cukup ekstrim ya, panggilan malam sering, malah yang senior sering gitu. Kalau sekarang nggak tahu ya, masih ada nggak? Nggak ada, nggak ada sekarang. Semester depan paling. Gitu ya, semua kan gitu. Nah, akhirnya saya cerita gitu. Ternyata dari situ saya bisa bertahan sampai lulus gitu. Dan saya bersyukurnya saya bisa melewati hal itu dengan hal yang saya nggak bisa nyangka gitu. Arif yang nggak punya gambaran tentang kapal kok bisa lulus dari sesi kapal gitu. Ternyata potensi kita itu sebenarnya bermacam-macam. Potensi kita itu sebenarnya banyak. Dan itu kita itu kadang-kadang menutupi. Wah aku nggak mesin nggak kuliah udah. Wah aku nggak air itu nggak kuliah. Akhirnya itu menutupi gitu. Potensi-potensi kita. Saya baru tahu bahwa teman-teman yang kemarin ke Virginia, kan ada satu mentor dengan saya yang lolos Robobut ya, Robobut yang ke Virginia itu dia cerita bahwa dulu itu nggak suka di Sika, tapi gara-gara dia belajar tentang apa, kemudian ada temannya elektro ngajak ke KM robotik dia dan membuat robot itu, nah ini dia senang kan. Ternyata yang namanya kesukaan itu tidak selamanya bermula dari kita suka dulu, tapi dibiasakan untuk suka. Kalau kita nyerah di kata oh saya nggak suka, saya nggak nyaman, kita nggak akan bisa berkembang. Kalau kita mau dikasih tugas dikit aja sudah, nggak mas, nggak bisa saya. Kamu jadi pengurus himpunan ya? Nggak mas, saya belajar aja mas, saya aja belajar udah kayak gini, udah utang mati gitu. Oh kamu mau saya DJ ya? Aku tuh ada DJ ya? Enggak mas, saya tak belajar aja. Kalau hanya orientasinya itu, ya teman-teman hanya dapat itu saja. Tidak dapat sesuatu yang lain gitu. Karena kamu, saya kasih tahu, kamu kalau jadi mahasiswa mau jadi apapun bisa. Jalan-jalan, tukang nyangkruk bisa, gamers bisa, apalagi studi oriented bisa, aktivis semua organisasi diikuti bisa. Suka prestasi, sering lomba, nggak kuliah tapi lomba-lomba kemana-mana bisa. Lagi pelatihan dimanapun bisa, dan lebih murah daripada ketika di luar.
Kamu jadi apapun bisa dari kamu sendiri. Dan ingat, kamu nggak akan dibatasi oleh siapapun. Bahkan orang tuamu itu nggak bisa dibatasi. Kamu pulang jam 12, orang tuamu pernah telepon, jangan pulang jam 12, jangan pulang jam 12, nggak bakal. Karena yang akan mengatur hidupmu itu kamu sendiri. Pulang jam 12, jam 4 bangun, atau pulang jam 1, jam 4 bangun, ya sama saja. Yang bisa ngatur diri kamu sendiri. Itulah yang terjadi di kita. Itulah peran yang dan harus kita pahami bahwa kita itu seperti itu. Ya, di sesi yang kedua, yang sesi pertama kan pengenalan tentang pemuda. Di sesi kedua itu saya akan bicara tentang seorang yang namanya Usama bin Zaid. Ada yang tahu Usama bin Zaid? Anaknya siapa? Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah itu salah satu sahabat Nabi. Kemudian dia punya anak namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu di usia 12 tahun, 10 tahun itu ikut Nabi berhijrah dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Di usia 12 tahun ketika perang pertama kali perang apa? Usia 12 tahun itu bilang kepada Nabi, wahai Nabi, saya mau ikut perang. Saya ikut perang. Di usia 12 tahun ya. Kalau teman-teman 12 tahun bisa ngapain? Ekeran. Di usia 12 tahun dia bisa mengajukan diri untuk ikut menjadi prajurit. Tapi saat itu tidak direstui oleh Nabi. Dan kamu bantu orang tua. Usia 14 tahun di perang selanjutnya dia ikut Nabi. Nabi, saya mau ikut perang, please. Kalau bahasa sekarang, please ini. Saya ingin membantu Islam ini. Usia 14 tahun. Enggak diizinkan Nabi lagi. Sampai akhirnya di usia 19 tahun. Sampai akhirnya Usama bin Zaid ini usia 19 tahun. Dari usia 10 tahun ingin perang, 12, 14 perang sampai seterusnya sampai usia 19 itu kayak gitu, nggak diizinkan. Tapi apakah dia ciut? Wah, enggak. Islam itu enggak berpihak. Aku pengen sakit kok. Saya ingin perang kok nggak diizinkan mesti tak belok ke atas keluar dari Islam enggak. Tapi dia apa? Mendampingi Nabi terus gitu. Saya pindah dari itu. Dia melihat Nabi itu kesehariannya apa? Kalau perang dia, kalau latihan perang dia itu latihan perang. Di usia 19 tahun, ini yang luar biasa. Seorang pemuda usia 19 tahun, yang usia 19 tahun sekarang siapa? 19 tahun coba ya, yang 2016. Dia diamanai Nabi menjadi panglima perang. Usama bin Zaid usia 19 tahun diamanai Nabi menjadi panglima perang. Panglima perang apa? Menaklukkan apa? Menaklukkan kota Roma. Siapa yang di belakangnya ini? Yang menjadi prajuritnya siapa? Walid, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu tunduk sama panglimanya. Namanya Usama bin Zaid, usia 19 tahun. Sekarang kalau ini aja deh, kamu lagi disuruh jadi panglima perang usia 19 tahun, bisa nggak? Pegang senjata getar mas. Tapi sekelas Usama bin Zaid itu luar biasa. 19 tahun sudah menjadi panglima perang menaklukkan kota Roma dan menang. Ya, dan menang. Ya. Usama bin Zaid. Coba nanti kalau di rumah searching Usama bin Zaid seperti apa. Dan menang betul. Bukan hanya kalau dulu seorang panglima yang namanya Kiada, panglima itu Kiada atau pemimpin itu benar-benar ditaati. Kalau sekarang kan enggak ya. Panglimanya atau pasukannya pemimpinnya suruh X, kita kadang X, kadang D, kan kayak gitu. Ayo semua milih, kemarin pas milih. Ada yang nggak milih juga sama orang itu. Nah seperti itu.
Ya, jadi satu lagi, ini mungkin sudah sering kali ini ya, sampaikan oleh para ustaz-ustaz kita atau pemimpin aja. Muhammad Al-Fatih itu menentukan kota kota Konstantinopel itu adalah kota yang di dalam hadis itu salah satu kota yang ingin ditaklukkan oleh Nabi. Satunya kota Roma, Rom ya. Nah, ketika penaklukan kota Konstantinopel itu, ya, kota Konstantinopel itu kan sebelum Muhammad Al-Fatih itu kan ayahnya, ya, itu sudah mencoba dan gagal. Tapi Muhammad Al-Fatih ini dibimbing oleh nama gurunya itu A'aq Samsuddin. Jadi aku ini mengendi kok jadi A'aq Samsuddin ya. Kemungkinan orang Bandung ya, kan A'aq. Jadi dibimbing oleh gurunya namanya A'aq Samsuddin itu jadi seorang pemuda yang luar biasa. Ketika dalam sebuah peperangan, ya, di dalam mau penyerbuan ke kota Konstantinopel itu, yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ini adalah di dalam satu forum gitu ya. Dalam satu forum itu kalau nggak salah ketika mau naik mimbar gitu ya, naik mimbar di dalam sholat Jumat itu nggak ada yang mau jadi khutbahnya. Kemudian Muhammad Al-Fatih saat jadi panggung-panggungnya disuruh berdiri semua pak jamaah atau pasukannya. Ditanya, siapa dari pasukan ini yang dari akhir balik sampai sekarang itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu walaupun hanya sekali. Kira-kira kalau teman-teman jadi pasukannya di sana, kalau yang pernah silahkan duduk. Kira-kira kalau teman-teman jadi pasukan di sana, lebih berdiri atau duduk? Duduk ya, karena pernah melakukan semua ya. Jadi adalah pasukannya itu nggak ada yang duduk sama sekali. Kualitas pasukannya Muhammad Al-Fatih. Makanya tidak heran bisa menaklukkan kota Konstantinopel yang menjadi gagasannya Nabi. Jadi kemudian setelah itu ada yang duduk dan ditanya lagi, siapa yang dari akhir balik sampai sekarang tidak pernah meninggalkan sholat rawatib? Nah itu mulai ada beberapa orang yang duduk, walaupun hanya sekali, mulai ada yang duduk. Kalau kita duduk semua mulai. Yang terakhir yang luar biasa ini, siapa dari pasukan yang masih berdiri, yang selama akhir balik sampai sekarang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud walaupun hanya sekali? Semua pasukan, gak ada yang berdiri kecuali. Itulah kualitas para sahabat dulu. Kalau ruqyahnya dia bagus, maka kualitas kita akan bagus. Makanya saya tidak heran bahwa orang menghafal Quran, orang yang ruqyahnya bagus itu mau pintar-pintar. Karena apa? Dia itu konsisten dengan apa yang dia lakukan. Saya tadi pagi juga mendapatkan share video gitu. Nah, sekarang media sosialnya kan WA gitu. Banyak share yang masuk. Bagaimana kondisi umat Islam di Gaza, di Suriah dan sebagainya. Bahkan di salah satu video yang saya lihat tadi pagi itu, di Suriah saat ini gitu, orang mau menghafalkan Al-Quran gitu ya, itu tebusannya 1 ayat 1 nyawa. Di video tadi disebutkan ada anak yang sudah menghafal Quran itu ya, di masjid, salah satu masjid dibom sama itu. Dibom dan meninggal. Di Suriah itu kayak gitu. Ya kita yang luang waktunya aja menghafal Quran kan luar biasa sulitnya. Dan mereka anak-anak kecil gitu ya, anak-anak kecil tapi semangat menghafalnya luar biasa. Kita aman sentosa, nggak ada yang apa ibaratnya, nggak ada yang nembaki, nggak ada yang mengepung dari atas. Kita menghafal Quran aja nggak mau. Apa perlu dibom dulu baru menghafal Quran? Kan nggak. Kayak gitu.
Itulah kondisi kita umat Islam hari ini. Teman-teman lihat di sekitar kita ada Rohingya, Muslim di negara tetangga, bagaimana dibantai, dipukulin, nggak tahu masalahnya apa, kenapa kok dipukulin? Kita lihat kondisi saat itu. Nah, sekarang kita masuk ke poin utamanya, karena sudah jam 16.40. Nah, maksudnya itu jam setengah 6 ya. Jadi waktu 16 kita masuk terang pemuda saat ini. Nggak ada, ada speaker, ada yang bawa speaker. Enggak, ayo. Itu enggak. Kalau dalam Islam itu dimanapun akan menjadi salah satu agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu dimanapun akan menjadi satu agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun pemeluknya ibaratnya meninggalkan Islam, dia tetap akan mulia. Karena yang jamin bukan siapa-siapa, tapi yang jamin Allah sendiri. Kemudian apa hubungannya dengan tadi mas? Di Quran surat Al-Imran ayat 110. Kita sebagai umat yang terbaik kemudian ditugaskan untuk mengajak pada yang ma'ruf dan juga pada yang munkar. Hubungannya apa? Hubungannya di sini. Islam itu qadarullah ya, yang namanya kebaikan itu faktanya mesti ada keburukan, dan yang baik itu pasti ada yang buruk. Dan Islam itu orang-orang Islam atau Islam sendiri itu banyak orang yang tidak suka. Dalam bicara dijelaskan kenapa kok muncul ada namanya kaum Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Dijelaskan di dalam Quran, dijelaskan kenapa kok Nabi itu nggak muncul dari Bani Israel ya, dan sebagainya. Itu dijelaskan di sana di dalam konteks sejarah saya akan bahas itu. Tapi yang jelas dari yang sudah disampaikan ke dalam Islam itu untuk tetap jadi eksis, tetap bisa menjadi agama yang rahmatan lil alamin, itu harus diperjuangkan. Karena apa? Kalau nggak diperjuangkan, Islam itu tetap mulia. Tetapi ajarannya belum tentu akan rahmatan lil alamin. Ketika tidak diperjuangkan. Makanya Nabi itu diturunkan. Para ulama-ulama, para dai-dai itu punya untuk memperjuangkan Islam ini. Nah, tugas kita apa mas? Kalau kita kan bukan jadi dai ya, bukan jadi ulama, nggak hafal hadis ya, nggak hafal Al-Quran ya, apa namanya surat Wadduha kebalik-balik semua gitu ya, atau surat yang lain pendek aja kebalik-balik dan nggak hafal. Nah, kita kapasitas kita mungkin nggak seperti itu, tapi kita punya peran ini. Pemuda ini yang gimana? Pemuda ini yang waktunya banyak, pikirannya jernih, semangatnya tinggi, lagi daya juangnya mungkin ya, dan sebagainya. Itu kita punya ini untuk orang pemuda itu. Nah, tinggal kita membantu peran ini. Perannya ya apa mas? Perannya apa mas? Kita akan mengadili peran kita. Yang pertama, kalau kita mau berperan itu, kita harus tahu siapa kita dulu. Makanya kalau
Kalau dalam buku-buku kan siapa kita? Who am I gitu ya. Kita itu siapa? Yang jelas kalau dalam Al-Quran jelaskan kita adalah makhluk Allah, makhluk hidup gitu ya. Yang tugasnya adalah menghamba. Misalku elek menghamba. Dalilnya apa mas? Surat Al-Zariyat ayat berapa? 6. Nah, jelas. Kemudian kita juga yang namanya makhluk Allah, kita itu punya potensi. Potensinya apa? Kalau kita sebagai anak elektro, itu kan pinter nyetrum. Pinter nyetrum. Pinter belajar tentang elektrik ya. Listrik ya. Belajar listrik. Kalau secara filosofi listrik, ya. Kalau di rumah-rumah itu kan ada namanya tiang. Kita kan sebagai tiangnya listrik sebenarnya. Kalau dalam agama itu, fungsinya tiang listrik itu apa? Kalau dalam elektro, apa namanya elektrik gitu ya. Fungsinya tiang listrik apa? Kalau di jalan-jalan itu kan ada tiang listrik apa? Fungsinya tiang listrik itu apa? Ada nyambung kabel lah. Habis itu kabelnya apa? Fungsinya kabelnya apa misalnya? Menghantarkan arus listrik. Kita ini sebenarnya sama. Manusia itu juga sama. Kita itu ibaratnya sebagai tiang-tiangnya listriknya dalam kehidupan manusia. Tugasnya adalah menghantarkan arus listrik tadi. Kalau kita menghantarkan kebaikan pada orang yang di sekitar kita. Makanya ini belajar elektro itu sangat bagus itu. Makanya tidak salah kalau masuk elektro. Hati-hati tapi jangan strong gitu. Jadi karena dia akan menghantarkan arus kebaikan. Gitu. Kalau ada anak elektro yang menghantarkan arus keburukan, berarti bukan anak elektro. Ada nggak arus jahat gitu, ada nggak? Dalam elektro? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Semuanya positif, kan? Menghantarkan yang baik-baik kan? Ya. Nggak mungkin kan tiba-tiba menghantarkan darah, menghantarkan kan semuanya ada listrik. Listrik itu beratnya kebaikan. Kalau ada anak elektro kok mau berbuat keburukan, berarti bukan anak elektro. Karena dia tidak menjadi tiang-tiang listrik tadi yang menghantarkan kebaikan, menghantarkan kebaikan. Yang pertama ya, jadi kita harus tahu yang namanya siapa kita, passion kita apa, potensi kita apa. Teman-teman mau passionnya di mana? Oh mas, saya kalau di organisasi ya, oh saya cocok di UKM mas, saya cocok di BEM mas, saya cocok di LDC mas, nggak masalah bagi saya. Tapi apa yang harus dilakukan ini loh? Salurkan arus kebaikan ini dimanapun tempat dan kapan, itu fungsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah punya potensi, ya sudah. Kalau teman-teman sudah punya potensi, makanya kalau dalam organisasi itu salah satu tugasnya seorang PSDM itu dia harus menghasilkan generasi selanjutnya, seorang pemimpin selanjutnya. Kan kalau saya kan dulu dalam filosofi PSDM itu kan disampaikan kita itu bekerja dalam diam, tetapi hasilnya ditunggu-tunggu. Kerjanya nggak ngerti ngomong, tapi hasilnya ditunggu-tunggu. Ya. Karena apa? Ada potensi regenerasi di sana. Ya. Makanya ketika kita sudah tahu, kita sudah punya potensi, kita jadilah seorang pemimpin. Ya. Kalau orang jadi pemimpin itu, bedakan pemimpin sama pimpinannya, beda loh ya. Pemimpin sama pimpinan ini beda sekali. Pemimpin versus pimpinan.
Beda sekali. Pemimpin itu menjadi leader. Contoh, pimpinan belum tentu jadi leader. Kalau ada kamu jadi dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah tempat gitu ya, kemudian ada seorang yang jadi pemimpin di sana, tetapi gayanya sebagai pimpinan, mending kamu tinggalkan. Atau kamu beri masukan dulu lah. Nah, pimpinan itu kayak gini, kalau kegiatan kan orang hanya bisa nyuruh tanpa dia mengasih contoh. Tapi kalau seorang pemimpin ya, ada kajian, datang duluan pertama kali, nyiapin alat atau nyiapin dan sebagainya, udah duduk. Akhirnya dilihat, masih itu kok ya, sekarang yang ini dia datang tanpa disuruh. Ya, itu seorang pemimpin. Jadi jangan bicara pemimpin ketika teman-teman tidak melakukan sesuatu dulu. Pemimpin itu biasanya sudah melakukan sesuatu. Nah, dari pemimpin ini akan muncul yang namanya teladan. Ya. Teladan. Ya. Kalau kita jadi pemimpin yang bagus, maka akan muncul keteladanan di sana. Wah, masih itu ada apa? Malah ini mentoring masih lagi. Kan saya nggak tahu mentoringnya 2015-14 masih jalan nggak? Jalan nggak? Yang di sini, yang 2015 kan? 15 nggak ada. Oh ini, jalan nggak masih ada? Jalan masih sama siapa? Oh, baik, belum jalan. 2014 ada nggak? Jalan nggak mentoringnya? Mau jalan. Mau jalan? Berarti kan belum jalan ya? Jangan hanya menuntut, ayo mentoring nih, tapi ya kamu harus mentoring dulu mas. Apalagi jadi mentor kan kita, kalau jadi mentor ya harus mentoring dulu. Maksud jadi mentor, ngajak adiknya mentoring tapi dia nggak mentoring sendiri maksudnya ini. Nah, makanya ini yang disebut teladan. Kita melakukan sesuatu tapi kita harus kita menyuruh sesuatu tapi kita harus melakukan itu. Kalau itu sudah feel-nya, taste-nya itu terasa. Ternyata masih mentoring. Wah, ini ternyata. Tanpa kita melakukan apapun ketika dipanggil, ini di sini. Sudah lurus pada kita. Kadang-kadang kok ada binaan kita kok nggak lurus pada kita, kok jarang masuk. Kadang-kadang itu efek dari yang namanya hukum karma ya. Jadi mentor nggak mentoring, ya jelas binaannya nggak akan lama ya. Mentoringnya nggak akan lama. Karena tidak ada fungsi. Kenapa Muhammad Al-Fatih itu sangat menjadi panglima yang sangat besar dan sangat ditakuti oleh lawannya? Karena dia punya teladan yang bagus. Sholat tahajud nggak pernah ketinggalan. Nah kita ketinggalan terus itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, buat namanya super team, ya, bukan individu. Ya. Kita punya potensi untuk memperjuangkan Islam, nggak akan jalan kalau nggak dikerjakan bersama-sama. Ya. Kita punya potensi untuk memperjuangkan Islam sebagai pemuda, nggak akan jalan kalau nggak dikerjakan bersama-sama. Ya. Contoh kayak di kegiatan LPG, jangan terlalu inferior. Wah saya ini ketua himpunan, masuk melu kajian deh, jangan dulu lagi. Oh saya ini ketua departemen ini, masuk melu kajian. Belum tentu orang yang orang yang seperti itu bagus dalam penampilannya. Makanya dibuat seperti itu agar dalam sebuah organisasi itu bagus. Jadi saya sebenarnya asli saya itu dari LDJ. Saya itu dikader dari LDJ, walaupun ikut di pemimpin pekaderan. Tapi asli saya sebenarnya di LDJ. Sudah dikader dulu oleh mas-mas saya yang di LDJ. Kalau dulu bahasanya tidak terjerumus ke jalan yang baik gitu ya. Saya nggak masuk di himpunan, saya nggak masuk di band misalnya. Mungkin saya masuk di LDJ.
Jadi jangan terlalu pesimis, jangan terlalu underestimate bahwa anak cucu itu anak buah, anak yang apa namanya inferior lah, semua yang baru berstudi di himpunan. Kalian itu sama kedudukannya dengan teman-teman di himpunan, sama dengan kedudukan di band. Dan teman-teman itu jangan berbanggalah jadi orang-orang dalam lingkungan yang baik. Orang yang di himpunan itu tantangannya jauh lebih besar. LDG nggak mungkin ada kegiatan sampai jam 12 malam kan? Himpunan. Orang warga kan jam 12 malam. Gitu kan? Sampai jam 1 malam belum dipanggil warga kalau belum selesai. Nggak mungkin LDG sampai jam 12 malam. Ya. Jadi di sana itu ada lingkungan yang bagus gitu. Ada lingkungan yang menarik, ada yang lingkungan yang menjaga kita menjadi lebih baik. Kalau ada anak LDG kok lingkungannya jelek, atau yang berlaku jelek, berarti ada dua kemungkinan. Dia belum tersadarkan atau salah perbuatan. Ya. Jadi beruntungan teman yang ada di sini dinamakan oleh emasnya ketua LDG, Lexi ya, mana ya Lexi? Oh ini, mana? Ada. Oh benar. Nah, beruntungan teman-teman itu ada di sini gitu. Ya. Jadi ada dinaungi atau ada menteri Karbang juga gitu. Jarang-jarang menteri turun ke bawah ke kajian ini. Makanya disyukuri karena di forum-forum seperti ini semua orang bisa hadir di sini. Yang jadi kalimat bisa hadir. Ya. Itulah kenapa kok perlu super team biar semuanya itu jalan dengan baik. Dibagi tugasnya. Cinta DMC kosam. Tilawah siapa gitu ya. Jangan tilawah kosam, bicara kosam lagi ya jangan. Namanya bukan seperti ya, super apa? Superman. Kan ceritanya di Siska sekarang lagi hits ya. Lalu dia kan pakai Superman. Coba lihat di tes itu aja. Jadi buatlah super team gitu ya. Super team itu yang gerak bersama. Sing tadi fotografer mau sing nyiapin apa snack ada, yang menjadi MC ada. Itu namanya super team. Nah, jadi jangan orientasi teman-teman kalau saya bilang ke teman-teman yang menjadi pengurus organisasi, jangan orientasi pada sebuah yang namanya produk, program kerja, kegiatan. Tapi buatlah orientasi ini menjadi super team ini. Wah seperti jalan mas kegiatanku, bukti apa yang hadir, panitianya berapa, jangan gitu. Tapi buatlah ini dulu baru buat kegiatan. Karena ini penting dan bahasanya ini. Ya. Seorang apa namanya Nabi Muhammad SAW gitu ya, itu tidak akan bisa sukses seperti ini kalau dia tidak punya seperti yang bagus. So apa seperti ini? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Mereka dan rela berkorban ya. Ketika ditanya suatu saat ya, dalam suatu majelis pagi, siapa yang mau menafkahkan hartanya untuk jihad di jalan Allah? Umar, saya ya Nabi, saya akan menafkahkan setengah harta saya untuk jalan jihad di jalan Allah. Kemudian Abu Bakar sampaikan, saya Nabi, saya akan menafkahkan seluruh harta saya untuk jihad di jalan Allah. Kualitas sepertinya kurang alhamdulillah. Kalau kita nggak ada jam kita gitu. Siapa yang teko? Yang teko kajian siapa? Oh saya izin ya. Karena tidak ada rasa memilikinya. Kalau Nabi itu dibuat seperti dulu baru disebut profesinya apa? Oh dia kayak Abdurrahman bin Auf apa? Ketika hijrah ke Madinah, yang ditinggalkan apa? Harta bendanya luar biasa banyaknya. Saudagar kaya Abdurrahman bin Auf, anak dan sebagainya, harta bendanya ditinggalkan. Saudagar kaya. Makanya muncul salah satu latar belakang salah satu Badar itu salah satunya adalah karena hartanya orang muslim itu diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan ketika hijrah ke Nabi ya, ketika Muhajirin itu hijrah ke Madinah, luar biasa orang Ansar itu. Ya.
Orang Ansor luar biasa baiknya gitu, dipersaudarakan. Kamu masih mana? Nah, orang Banyuwangi sama Surabaya ini katanya Mekah Madinah ya. Surabaya sama Banyuwangi. Dipersaudarakan orang Banyuwangi ini, orang Banyuwangi ini adalah dia itu sebagai keluarganya orang Surabaya. Kaum Ansor itu aja. Ya. Sampai Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan salah satunya dengan Naufal ini. Naufal itu saudagar kaya juga di Madinah. Dia punya di banyak kebun kurma ya di di Madinah. Kemudian mau diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sama punya banyak kebun kurma. Setengahnya akan aku kasih kepada dia. Tidak hanya itu, Naufal ya, saudara kayaknya Madinah itu. Saya punya 4 istri. Pilihlah yang kamu senangi, yang paling cantik kamu senangi. Saya akan jalankan jalan nikah kepada kamu. Gitu. Harta benda bahkan keluarganya diserahkan karena persaudaraan tadi. Itu luar biasa. Orang-orang dahulu kaum Ansor kemudian luar biasa. Tapi Abdurrahman dia tahu diri, enggak kayak kita. Itu harta benda setengah lumayan gitu. Itu istri yang paling cantik gitu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Enggak perlu, saya enggak perlu. Saya cuma tolong ditunjukkan di mana pasar di Madinah. Yus, itu juga benar di pasar Madinah ini. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Karena dia seorang saudagar yang kaya dan insting wirausaha luar biasa. Pertama apa? Pinjam dagangan orang. Memacet, kebetulan kenal gitu ya. Ya udah, kenalin tak doge, gitu. 1 hari gitu, 2 hari, 3 hari. Akhirnya sampai suatu saat itu dikasih dagangannya, kamu nggak usah beli dulu, yang jualkan. Karena pintar cara berdagangnya itu pintar gitu. Sampai menjadi saudagar kaya di Madinah juga. Nah, dia punya potensi. Potensinya apa? Abdurrahman bin Auf berdagang tadi. Kemudian apa? Jadi pemimpin, ikut hijrah, kemudian bantu orang-orang Mekah. Kemudian jadi timnya Nabi. Jadi kuncinya itu. Jadi kita harus punya passion, punya sesuatu yang bisa kita fokus di sana, punya potensi di sana. Habis itu kita manfaatkan untuk memperjuangkan Islam. Percuma, berapa ya? Percuma kalau kita punya passion sesuatu tapi tidak berhasilkan Islam. Makanya kalau dalam mentoring itu salah satu yang paling bermanfaat bagaimana teman-teman bisa menjadi alumni ITS yang berafiliasi pada Islam. Tujuannya mentoring itu. Orang kerja, orientasinya perjuangan Islam. Ya. Orang kerja di PLN gitu ya. Karena biasanya anak-anak itu kan seringnya di PLN gitu. Bagaimana bisa menyedarkan orang umat Islam itu di pelosok-pelosok gimana saja. Tapi orientasinya ini Islam, perjuangan Islam. Kalau sudah ada listrik masuk, anak kajian, adakan kirim Quran, itu oleh Al-Quran. Penyusun B, apa ini? B sama dengan 100 sampai 3. Itu yang dilakukan oleh para pendahulu kita ini. Jadi itu yang dilakukan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dakwah kita itu ada 2. Ada yang namanya dakwah kultural, ada namanya dakwah struktural untuk memperjuangkan Islam terakhir. Maksudnya apa? Dakwah kultural itu dakwah yang bisa kita lakukan sehari-hari dalam pribadi kita. Kamu punya pasangan Islam semua, apa susahnya? Nah, berapa kali kamu ajak untuk sholat jamaah di masjid? Kadang-kadang ajak. Itu namanya dakwah kultural pribadi. Contoh ini, contoh tanggal kosong ya. Ayo sholat di masjid. Itu namanya dakwah kultural pribadi. Kalau nggak itu perlu diiming-imingi biasanya. Ayo, ya, nanti maghrib, sebelum maghrib yang ke rumahku ya, di kosku ya. Kita nanti kerjakan tugas bersama. Oh ya, datang jam 5. Saya bicaranya murah nih katanya.
kultural namanya. Dakwah yang dilakukan secara individu. Itu membuat orang itu kuat, antar batinnya itu kuat. Nah, yang kedua namanya dakwah struktural. Ada yang itu Pak M. Apa? Badminton. Kalau badminton jam berapa? Jam 9 sampai jam 9. Seharusnya jadwalnya Pak, sore jam berapa? Jam 6. Coba jam 6 sampai jam 9. Nah, ini kan tanggung. Di sini ada waktu isya. Saya nggak tahu sholat isya yang di. Apa yang dilakukan harusnya di sini, gitu ya. Jam 6 itu ngumpul sih. Ya. Jangan langsung badminton. Jangan langsung kumpul dulu. Sesi-sesi makan-makan atau sesi itu. Nanti dimulai jam berapa? Jam 9. Setelah sholat isya. Saya itu berapa yang badminton. Akhirnya orang itu tak terbebani. Itu namanya dakwah kultural, struktur. Jadi kita punya regulasi yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, sistem kita. Contoh, ya, rapat jam sore ya, atau siang ya. Rapatnya jam 18 habis maghrib ya. Ya udah, jam 19 break dulu, selesai. Atau di forum, forum mas. Gak enak mas namanya forum kan belum mulai jam 19 itu biasanya belum mulai. Setelah dulu resolusi itu yang harus dilakukan namanya struktural. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita dan mengetahui banyak orang itu namanya dakwah struktural. Itu mungkin karena sudah dikasih rumus direkturnya tentang arus gitu ya. Jadi kayaknya saya harus mencukupkan agenda hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Jadi intinya kalian pemuda itu punya potensi yang luar biasa. Ada peran yang teman-teman harus ambil untuk punya passionnya masing-masing dan untuk memperjuangkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Rusam. Terima kasih pada Mas Arif Pradana. Hingga dibuka sesi tanya jawab. Dibuka 3 pertanyaan. Silakan. Nama saya Arif Pradana dan tahun 2016 saya mau tanya, itu kan setiap orang itu kan punya kayak passion sendiri itu. Nah, kita harus mengenali. Nah, jadi kadang misalnya kita ini lagi jalan menuju kita ini mau menunjukkan passion kita. Cuma kadang di tengah-tengah itu kayak ada apa ya, goyang gitu, atau enggak kita terbebani sesuatu yang lain yang kadang-kadang di luar dari passion kita. Ya, itu gimana mas? Caranya supaya kita itu menyiasati supaya kita ini bisa menyelesaikan tugas kita, tapi kita ini ya enggak apa ya, enggak meninggalkan passion kita. Sudah pernah ikut LKM Pratik? Kemarin ya? Intinya LKM Pratik itu individu apa individu? Ada yang belum pernah ikut LKM Pratik? Tidak semua ya? Memanajemen diri. Kalau dalam bisa dikatakan ada yang bilang manajemen waktu. Mas, saya itu punya passion sesuatu. Saya ingin sesuatu yang jadi passion saya. Tetapi dalam passion saya kok bagaimana ketika nanti suatu saat masih terhambat mas dengan tugas-tugas saya atau amanah saya dan sebagainya. Bagaimana saya menyikapi hal ini? Intinya gini. Orang itu kalau sudah melihat diri kita, akhirnya itu sudah tahu, pasti dia akan mempunyai skala prioritas.
Kan gitu kan? Skala prioritas ini hubungannya dengan waktu. Satu hari ini, contoh hari Kamis 25 November 24 November 2016. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Ada yang pernah buat kayak gitu? Di pikiran? Nanti pas ngangkat satu bilang lagi yang lain gitu. Ada yang pernah dicatat, ditulis? Ada? Jangan gitu nah, itu 1 minggu. Kalau 1 hari, ini dalam 1 hari. Kamu hari ini lakuin apa aja? Contoh. Saya ikut kelas Kelas jam berapa? dari jam 11 sampai jam 3. Ya, habis itu atau sebelum itu? Sebelum itu kan di pagi olahraga. Olahraga. Maksudnya latihan itu Bulu tangkis jam dari jam 8 sampai jam. dari jam 8 sampai jam 10. Terus habis itu sebelum itu setelah itu Kenapa? setelah itu Berangkat. kan terus jam ini kajian ya. Kan tadi kamu pertama kali datang ya 19.30 sampai sekarang. Kira-kira ini jadi prioritas semua hari ini nggak? Enggak. Nah, jadi orang itu kalau pengen mempunyai passionmu apa kira-kira? Ini ya. Ilmiah. Nah, ingin apa ilmiah? Ikut apa? PKN. Terus Lomba ya. Sudah buat proposal kan? Sudah dimasukkan buku kan? Sebentar. Sekarang lomba. Kamu tahu lomba yang dekat-dekat ini ada? Tahu apa? tapi masih tahun Ya apa? saya mau ikut Pak. Oh, anu. terus kemarin ikut pasukan OSN. Nah, apakah kamu nyiapinnya mendekati ini pas ini atau mulai dari sekarang? 1 bulan yang lalu. Unmipa tanggal berapa? Februari. Nah, habis ini kan kamu ini ya, apa namanya? UTS, UAS dan sebagainya. Nah, kira-kira Unmipa itu belajarnya apa? Belajarnya tentang apa? Atau ujiannya tentang apa? kalau di Aljabar dan sebagainya. Ya. Berarti apa yang kamu harus lakukan kalau sudah punya prioritas ini menjadi gambaran di Februari? Masukkan ini dalam agendamu di musa di sini. Belajar untuk bisa Unmipa. Karena belum tentu 1 bulan sebelum Unmipa kamu bisa belajar. Mulai jauh-jauh hari. Kita itu ibaratnya gini. Orang kalau mau pengen pengen beras, nggak mungkin ujuk-ujuk dapat beras kan? Apa yang dilakukan? Tanam pohon padinya dulu, bibitnya padi dulu kan. Habis itu besar, habis besar tumbuhnya, tumbuh buahnya, tumbuh gabahnya habis tua dituai kemudian jadi beras, diolah jadi beras. Prosesnya kan gitu. Sama dengan ini. Kalau kamu punya passion di ilmiah, lakukan kegiatan yang berhubungan di ilmiah itu minimal setiap hari harus lakukan. Itu tiap hari melakukan itu. Akhirnya kamu punya passion ini. Jam terbangnya tinggi. Oh, belajar aljabar sehari ini belajar aljabar 2 jam. Kalau saya sudah nggak kuat. Kalau teman-teman mahasiswa baru kan masih kuat ya. Kiranya masih ceslok nah. Karena udah waktu orang ini kena aljabar ya. Kayak gitu ya. Jadi mulai dari ini, punya yang namanya prioritas, punya passion yang kamu akan ambil, kemudian punya prioritas dan masukkan apa yang harus kamu. Kalau ada sesuatu yang menghambat, kalau itu tidak penting dan mendesak, jangan lakukan. Contoh, tadi jam 15, anak mangan, ini nanti habis itu aktif semua. Itu penting mendesak, masuk agenda juga. Kalau enggak ya jangan ikut.
Jadi baik-baik terjalan. Ini adalah para rahasia para orang sukses bagi saya misalnya. Karena apa? Dia punya tahu manajemen diri dan manajemen. Jadi yang namanya KPRTD itu tidak hanya di dalam kelas, tapi berlakunya itu setelah itu. Teman-teman bisa memanajemen diri nggak? Kalau teman-teman bisa manajemen diri berarti bisa berhasil kan? Kalau gagal berarti teman-teman nggak bisa melakukan manajemen diri. Itu mungkin Mas Usam. Coba lagi satu pertanyaan dari jawab. Oh iya, silakan. Semoga nama saya dan pertama 2016 juga. Saya bertanya Mas, bagaimana cara kita untuk menjadi istilahnya pemimpin yang baik, karena kan biasanya kan pemimpin kan harus terkenal kayak keras gitu, apa suka menggurui orang, biasanya sampai mengkritik orang lain, kamu harus begini kan, secara tidak langsung kan bisa menyakiti hati orang lain, sedangkan bisa sendiri kan tidak boleh, kan dilarang. Nah, bagaimana kita menjadi pemimpin yang sabar, islami, tapi itu apa impactnya itu besar. Maksudnya kan impact kalau besar kan sebenarnya harus keras gitu. Bawahnya harus semua. Gimana kita dari orang punya sabar, tapi bawah kita itu menurut juga gitu. Jadi menciptakan kondisi yang harmonis. Konten ya? Betul, enggak calon. Tapi nanti bisa diusulkan nanti. Ada konten kira-kira kan 2 bulan. Dia kan tanya mas-mas ada 2 bulan. Bertanya atau dijumbalkannya gitu. Mas, gimana cara menjadi pemimpin yang harus membuat orang itu harmonis, walaupun tetap punya impact yang bagus untuk sekitar. Mau nggak mau kita harus mencontoh Nabi. Nabi itu sebelum dia menyuruh para sahabat, dia sudah melakukan itu. Sahabat waktu waktu, Nabi sudah melakukan waktu, atau saat itu mengajar suatu waktu. Sahabat puasa di Senin Kamis, Nabi juga melakukan. Sahabat sholat tahajud, Nabi sudah melakukan tahajud. Makanya tadi bilang, pemimpin baik itu yang jadi teladan bagi sekitar. Waktunya konsolidasi ya, konsolidasi ini. Aja malah kita tiduran di komplek kita. Saya dulu ada gitu, komplek saya ketiduran. Pas warga sudah mau ke depan gitu ya, banyak di sini gitu ya. Dan di komplek ini ketiduran Mas. Ya bisa gitu komplek. Jadi kurangnya itu. Ya, itu yang dilakukan itu kekuatan. Mau nggak mau itu yang harus dilakukan. Karena kuncinya seorang pemimpin itu cukup ini. Masalah kapasitas, masalah pengalaman itu bisa diakselerasi. Tapi kalau yang namanya teladan itu nggak bisa. Orang itu kalau menjadi teladan buat yang lain itu nggak bisa. Kuncinya seorang pemimpin adalah pengalaman. Makanya tadi kemarin saya pernah kajian yang Ustadz Budi Azhari yang di Alisat itu ya, izin. Ada konsolidasi. Nah, itu bagaimana temanya itu kan cara Nabi untuk melahirkan pemimpin. Ya berapa Nabi apa? Sama. Sebelum dia mendapatkan Abu Bakar, mendapatkan Umar, dia itu dakwahnya kultural. Ya, dia mendatangi sebuah kaum. Makanya awal masuk kaum bersih, pulang-pulang kotor semua, dilempari batu, dilempari kotoran dan sebagainya. Sampai malaikat Jibril kan bilang, wahai Nabi, apakah gunung akan saya tumpahkan kepada kaum itu? Apa yang jalan Nabi? Jangan. Ini suatu saat dia akan dilakukan. Memang yang namanya perubahan, memang sebuah pemimpin itu perlu berkorban dulu menjadi pemimpin yang baik. Kadang ongkos namanya ini aneh ini loh, dulu kan ini aku ngomong tuh ongkos bensin. Ya ini nggak bisa, tak jajak ongkos duit.
atau pikiran waktunya tidur ya, kamu nggak tidur pikir oh besok konsolidasi senior belum karena apa-apa aku kerja belum selesai kerjaan mas. Jadi seorang pemimpin itu seharusnya tidurnya jauh lebih kurang daripada yang dipimpin. Kalau pemimpin kok seorang mahasiswa atau presiden juga tidurnya kok lebih banyak daripada yang dipimpin, berarti ada yang salah. Buka himpunan dan untuk himpunan maksudnya. Jauh-jauh lebih kurang. Jadi ada nuansa teladan misalnya. Kalau jadi bukan hanya pemimpin ya di organisasi, kamu jadi mentor aja besok kalau di tahun 2 jadi mentor itu juga ada teladannya. Janjian mentornya jam 11. Kamu ya datang sebelum jam 11, janjian jam 11, datangnya jam setengah 12. Masuk terus menolong itu ilmu dulu masuk seperti ini. Apalagi nyampaikannya jelek, apa nggak bagus. Belum mandi sekali ya, waduh, citramu hancur. Makanya perlu disiapkan, namanya kombinasi. Jadi nuansa teladannya disiapkan. Orang yang menyiapkan dengan yang tidak disiapkan itu jauh beda. Itu mungkin. Ya masih bisa beberapa menit. Ya dia mau ada lagi. Mas saya mau nanya, kan kalau di Islam tuh jadi pemimpin mesti adil. Iya. Gimana cara kita, misal kita pemimpin, tapi yang kita pimpin tuh nggak semuanya Islam, dan kita tuh pengen menanamkan nilai-nilai Islam biar jadi super tim yang bagus sama Mas. Apa ceritanya? Terus gimana caranya gitu? Iya, berat ya. Oke. Saya bilang, adil itu apakah harus sama rata? Kalau saya punya anak 3 besok, ada SMA, SMP, SD. Kalau saya adil sama rata, saya kasih uang 50.000 semua anak saya. Itu namanya sama rata, adil sama rata. Kalau definisi sama rata. Jadi, sini SMA saya ketemu, SMP saya ketemu, SD saya ketemu. Yang bahagia yang mana? Yang itu adil itu 50.000. Yang sengsara ya SMA. Itu dari sini 6 liter misalnya. Makan berapa ribu belum kan? Jadi adil itu nggak harus sama rata. Jadi adil itu ibaratnya adalah dia itu sesuai dengan apa namanya, passionnya, bukan passionnya, sesuai dengan yang dibutuhkan dia. Kalau SD butuhnya 10.000 ya kasih 10.000. Kalau SMP 20.000 ya 20.000. Kalau SMA 20.000 ya kasih 50.000. Itu namanya adil. Sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang gimana mas kalau saya umat Islam gitu ya, di sekitar saya adalah orang-orang muslim, non muslim juga gitu. Bagaimana saya bertoleransi terhadap mereka? Berarti kayak gitu kan. Gimana anak-anak yang punya potensi itu dia tetap jadi kalimah, jadi apa namanya, jadi kader juga, jadi staf atau jadi apa namanya pemimpin juga. Berarti ya, itu yang ditanyakan ya. Jadi dalam konsep toleransi kita itu dalam konsep manusia, sesama manusia itu boleh bergaul dengan siapapun, ya, boleh bergaul pada siapapun. Tetapi yang jelas konsep dalam bergaul kita sama manusia sebagai ahli insan itu adalah hubungannya dengan silaturahmi. Ya, sesama manusia itu silaturahmi. Makanya kan orang saling berkunjung, apalagi pas lebaran saling berkunjung dan sebagainya, itu saling mengenal, li ta'aruf. Saling menambahkan itu bukan hanya untuk Islam saja, sesama umat. Biar apa? Biar tahu potensinya apa. Jangan dia ada kan dia nggak punya potensi. Ya, ada perkong nggak orang lagi. Padahal dia nggak punya potensi. Jangan dimasukkan. Cari potensinya dia juga. Mas, ini ada anak bagus mas, tapi non Islam. Nanti tapi non Islam. Bagaimana kalau saya jadinya ini? Ya mungkin nggak apa-apa. Kalau sekarang nggak apa-apa. Tapi yang jelas, kalau kita sebagai pemimpin Islam itu lebih enak mengkondisikan orang Islam daripada non Islam. Tolong rapat gitu ya. Kalau Islam semua sholat sih. Kalau non Islam kan ada resumen waktu. Ya, saya dulu pas di himpunan, saya ada kader saya itu non Islam. Tapi beliau sudah saya sampaikan, bos, namanya kan. Walaupun dia anak saya tak panggil bos, nanti kegiatannya gini-gini,
rapat jam segini tapi sholat dulu beribu, ya udah dia mau. Mereka juga akan toleran dengan kita. Kalau kita memperlakukan dia sebagai manusia, kita juga diperlakukan dia sebagai manusia. Terus sesuai dengan porsinya dia. Tapi lebih baik, lebih enaknya lagi adalah sesuai dengan passion dan orang muslim itu jauh. Jadi konten gitu ya, konten. Kalau kontennya orang muslim itu nggak ngurus. Oh itu jam 18 ya, jam 19 bisanya di sini. Jadi makanya kok dalam Islam itu kalau kamu Islam pimpin yang Islam itu itu biar kalau ada hal seperti itu bisa dikondisikan. Kalau kamu Islam itu bisa mengkondisikan. Makanya saya bukan meragukan ya hati-hati kondisi lingkungan sekitar kita ya. Pilihlah jangan disudutkan kok mas anak pemimpin Islam tapi korupsi sama pemimpin non Islam tapi baik. Kan ada gitu ya bilang. Nah, itu dua apa namanya perbandingan yang salah. Kenapa kok perbandingannya orang Islam yang bagus dengan orang Islam non Islam yang bagus? Ya jelas bedanya orang Islam yang bagus. Perbandingannya salah. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Karena saya juga pernah alami, saya ada kader saya ini yang non Islam juga. Tapi saya sampaikan dulu kalau di Islam itu kayak gini dan dia mengerti. Ya. Kalau dia juga sama, ketika hari Sabtu mereka mas saya hari Sabtu ada ke gereja, ya sudah sama-sama kita menghargai dia sebagai manusia punya Tuhannya masing-masing. Itu sudah dengan posisinya tadi sama dengan kalau kita punya anak ya SMP dapat uang sebagai SMP, SD itu SD, SMA